Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-12. Mana materi kita pada hari ini berkenaan dengan motivasi dalam belajar. Kalau bicara motivasi, coba ditanya dulu diri sendiri. Apakah saudara sudah termotivasi belum untuk belajar hari ini, walaupun secara daring? Apakah motivasinya tinggi atau motivasinya rendah? Nah, itu tergantung lagi pada bagaimana kesiapan diri, kemauan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga jawabannya semuanya tinggi ya. Baik, kita masuk kepada penjelasan terkait dengan materi motivasi belajar. Silakan disimak penjelasan Ibu dan dicermati poin yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Oke, motivasi belajar. Nah, tentu kita mulai dulu dari, bentar ya, apa itu motif? Bentar, tidak bisa muncul slide-nya. Kita coba ulangi lagi. Kita masuk kepada penjelasan terkait dengan motif dulu. Nah, motif pada dasarnya adalah daya penggerak yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan. Jadi daya penggerak atau daya pendorong seseorang untuk melakukan aktivitas sehingga tercapai tujuan yang diinginkannya. Nah, apa saja bentuknya? Rangsangan, dorongan, ataupun pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku. Jadi ada bentuk dorongan, ada bentuknya rangsangan, ataupun pembangkit tenaga sehingga terjadinya suatu tingkah laku. Nah, ini dia pengertian motivasi. Memang sulit untuk menjelaskan apa itu motivasi, tapi motivasi itu terasa. Jadi kalau dari pengertian, motivasi adalah suatu proses untuk mengingatkan motif. Motif ya, dorongan ya. Jadi kan motif dorongan. Motif menjadikan tindakan atau perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Atau dapat juga diartikan, motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong dirinya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan ataupun kebutuhan. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri orang yang punya motivasi. Khususnya motivasi rendah ya. Biasanya cepat mengantuk, kemudian asal-asalan dalam belajar, tidak semangat, lemah, letih, lesu. Nah, itu artinya motivasinya rendah. Daya dorongnya itu rendah, energinya itu rendah, rasangannya itu rendah. Nah, jadi, apa itu motivasi? Ya, motivasi itu adalah suatu dorongan. Apakah motivasi yang mendorong kita melakukan sesuatu? Ya, karena dengan adanya dorongan itu, kita bisa lakukan suatu tindakan dalam upaya mencapai suatu tujuan yang kita tetapkan.
Nah, coba apa keinginan Anda? Kenapa Anda ingin kuliah? Kenapa Anda ingin memilih jurusan? Kenapa jurusan misalnya jurusannya eksat ataupun jurusannya kimia, biologi, kemudian sosiologi atau BK. Nah, apakah jurusan Anda sesuai dengan cita-cita? Apa cita-cita Anda? Nah, kapan Anda akan mencapainya? Artinya, pandangan kita tentang apa cita-cita, masa depan kita, itulah dalam upaya akan bisa dipenuhi kalau kita punya motivasi yang tinggi untuk mencapai itu. Orang tua dan harapan itu adalah disebut sebagai motif, yaitu hal yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Anda datang kuliah, ikut kuliah pada pertemuan ini karena takut dia takut absen atau tidak dihitung kehadirannya. Itu adalah motif. Anda semua sekarang ikut kuliah pada hari itu punya alasan yang berbeda-beda. Kenapa Anda ikut kuliah sekarang? Dan yang disuruh orang tua mungkin ya memang ingin yang memang serius kuliah gitu. Nah, atau bisa saja mungkin siapa datang kuliah ingin duduk dengan siapa, atau saya kuliah ingin bertemu dengan siapa, saya kuliah ingin ketemu dengan Bu Eva, dan lain sebagainya. Jadi motivasi itu lebih kepada derajat kuat lemahnya dorongan untuk bertingkah laku. Jadi motif itu adalah dorongan, kalau motivasi itu derajatnya kuat atau lemahnya dorongan untuk bertingkah laku. Nah, ibarat mobil, motivasi itu adalah gasnya. Makin kuat gasnya ditekan, makin kencang laju mobilnya. Nah, alasan-alasan yang mendorong bertingkah laku dirumuskan oleh para ahli. Nah, maka muncullah teori. Jika orang belajar mempunyai motivasi tinggi, diperkirakan akan bagus hasilnya. Nah, perbedaan motivasi. Orang yang belajar sendiri, nah itu berarti motivasinya di dalam itu, intrinsik. Dan orang yang motivasinya belajar, artinya membelajarkan, atau intrinsik, artinya di luar, munculnya dorongan itu dari luar dalam diri individu. Nah, lanjut dulu tentang konsep motivasi. Nah, konsep motivasi dan pantang menyerah. Artinya keinginan untuk melakukan sesuatu dalam rangka guna memenuhi kepentingan. Nah, itu dia. Jadi motivasi itu sama dengan sikap pantang menyerah seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi sesuatu itu dianggap sebagai bagian yang penting. Selanjutnya, nah ini kebutuhan manusia. Jadi terkait dengan motivasi ya, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan dorongan, akan mendapatkan energi, ada motif melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan juga. Bahwa manusia itu secara psikologis butuh untuk disentuh dan dibelai, kemudian mendengar kata-kata manis, menikmati bunyi-bunyian yang merdu, menikmati pemandangan yang luas dan indah, menikmati makanan kegemaran, menikmati bau-bauan. Ini adalah kebutuhan psikologis manusia. Artinya secara psikologis manusia menyukai yang indah-indah. Sentuhan dan belayan adalah bagian dari kebutuhan bagi seseorang secara psikologisnya. Nah nih, jadi kalau kita lihat konsep disentuh dan dibelai, dipuji, suara merdu, menikmati pemandangan. Nah, apa hubungannya kebutuhan psikologis dengan motivasi? Nah, pada dasarnya untuk memotivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, maka perlu diperhatikan kebutuhan psikologisnya. Jadi, anak SD misalnya dan anak TK dimotivasi dengan memberikan sentuhan fisik dan psikis. Bagus, anak ibu pintar, anak ibu cerdas. Nah, dengan sentuhan, dengan motivasi atau sentuhan fisik yang kita berikan, maka akan cenderung motivasi anak-anak itu akan meningkat. Nah, ada beberapa komponen dalam motivasi, yaitu yang pertama kebutuhan, kemudian yang kedua dorongan, yang ketiga adalah tujuan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan terjadi apabila individu merasa tidak ada keseimbangan
antara apa yang ia miliki dan ia harapkan. Nah, itu dia kebutuhan. Jadi dia punya harapan, tapi yang dia miliki tidak sesuai dengan harapannya. Nah, itulah yang dinamakan kebutuhan. Yang kedua, dorongan. Nah, kalau dorongan itu lebih merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Jadi, kekuatan yang kita lakukan untuk memenuhi harapan kita. Nah, terakhir adalah tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh suatu individu, di mana tujuan tersebut akan menggerakkan perilaku dalam belajar. Artinya seseorang akan termotivasi dalam belajar kalau dia merasa belajar itu sebagai kebutuhan. Kemudian dia juga memiliki dorongan atau harapan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga pada akhirnya dengan dia mengikuti proses belajar, dapat dicapailah tujuan belajar tersebut. Apa saja yang motivasi ya? Ada motivasi berdasarkan kekuatannya, motivasi primer, motivasi sekunder. Yang akan mendapatkan sifatnya ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi primer itu lebih mengarah kepada bagaimana motivasi itu menjadi bagian utama dari keinginan seseorang. Yang motivasi sekunder itu sifatnya itu kekuatan energinya itu lebih dari orang lain. Jadi orang lain yang menjadi kekuatan dalam dia melakukan sesuatu. Kalau sifatnya intrinsik dan ekstrinsik, yang tadi Bu jelaskan, intrinsik itu berasal dari dalam dirinya. Jadi dia belajar karena memang keinginan dirinya. Kalau ekstrinsik, dia belajar karena orang lain. Nah, apa yang fungsi motivasi? Pertama sebagai daya penggerak. Jadi akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Yang kedua sebagai daya pendorong, yaitu mendorong timbulnya perbuatan sebagai pengarah untuk mengarahkan kegiatan. Menjelaskan tingkah laku dengan memahami motivasi tentunya. Dapat diketahui juga mengapa siswa melakukan suatu pekerjaan dengan tekun dan rajin. Jadi kalau sesuai dengan daya penggerak itu lebih mengarah kepada mengapa siswa melakukan pekerjaan itu dengan rajin. Kemudian untuk mengontrol tingkah laku, dengan memahami motivasi, dapat diketahui mengapa seseorang sangat menyenangi suatu objek dan kurang menyenangi suatu objek. Nah, selanjutnya, nah ini teori motivasi ya. Abraham Maslow, McClellan, teori kebutuhan berprestasi, Clayton, Herzberg, dan terakhir teori kaitan imbalan. Ini beberapa teori motivasi. Bisa Anda baca dan pelajari. Nah, apa upaya guru? Nah, ini dia yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Upaya guru adalah yang pertama membuat grafik perkembangan. Membuat grafik perkembangan artinya guru hendaknya mencatat setiap perkembangan yang terjadi pada peserta didiknya. Sehingga dengan dia mencatat, dia dapat informasi, sehingga dia jelas bagaimanakah motivasi peserta didik dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi itu sehingga tercapai tujuan. Jadi kita bisa membuat grafik tingkatan motivasi siswa. Kemudian divisualisasikan. Ya artinya siswa itu cenderung akan termotivasi apabila dia mendapatkan keragaman dalam proses mengajar. Nah, jadi divisualisasikan. Jadilah gambar yang berhubungan dengan tujuan dan cita-cita, misalnya barang, tempat wisata yang ingin dikunjungi, dan lain sebagainya yang menjadi minatnya. Kemudian mencari teman atau partner. Nah, artinya untuk bisa meningkatkan motivasi, siswa ini perlu dipasangkan. Artinya dalam kegiatan itu memang ada kegiatan yang membangun kerjasama antara masing-masing siswa. Kemudian teman berkompetisi, artinya siswa itu bagaimana mampu untuk mencari teman yang bisa di bawah bentuk saling berkompetisi.
Artinya dengan adanya pesaing yang positif, tentunya dia akan semakin bersemangat dia untuk meningkatkan motivasinya. Nah, selanjutnya berpikir positif, buang yang negatif. Artinya upayakan selalu dalam diri kita itu yang kita bayangkan, yang kita pikirkan hal-hal yang positif. Artinya hal-hal yang negatif itu harus dibuang, karena dengan hal-hal negatif itulah sering melemahkan motivasi seseorang. Karena dengan kita berpikir positif, kekuatan pikiran kita akan terbentuk dengan baik. Nah, carilah inspirasi setiap hari. Nah, ini dia. Mencari inspirasi, karena motivator terbaik itu adalah inspirasi. Jadi bisa di mana saja, kapan saja, gitu. Yang terakhir, membuat aturan. Artinya di saat ada siswa yang malas atau bosan, bagaimana kita bisa mengatur, membuat tata aturan. Artinya mereka bisa tidak membiarkan malas itu berkelanjutan. Artinya dibuat aturan tertentu sehingga mereka bisa memiliki komitmen untuk belajar. Nah, apa upaya guru agar motivasi belajar itu bisa muncul dari diri siswa? Yang pertama, jelaskan tujuan yang hendak dicapai dalam belajar. Nah, dia persepsi dulu siswanya, jelaskan tujuan. Untuk apa belajar ini? Apa kaitannya dengan diri Anda? Problem-based learning. Artinya dikaitkan dengan kebutuhan hidupnya dengan lingkungan diri di luar dirinya. Kaitkan tujuan belajar dengan kebutuhan anak. Nah, itu untuk apa dia belajar? Untuk apa dia belajar? Untuk apa dia belajar tentang materi itu? Apa pentingnya? Apa manfaatnya? Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ini dia. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Artinya jangan monoton, belajarnya itu bervariasi. Bahkan suara guru pun juga perlu berintonasi gitu kan, tidak monoton, datar saja suara gurunya. Nah, rumuskan materi yang mudah ke yang sukar. Nah, ini dia. Jadi kalau membuat dalam kurikulum itu, program itu, cobalah materinya itu dilihat betul tingkat kesulitannya. Pelajari dulu yang mudah, baru sampai yang sukar. Beri penghargaan. Nah, ini beri penghargaan kepada anak setiap dia berhasil melakukan sesuatu. Apapun itu bisa, mungkin dengan tepuk tangan, applause, ataupun penghargaan. Bagus, hebat. Atau mungkin diberi hadiah, sehingga dia menjadi bersemangat untuk belajar. Ekspresikan kasih sayang dalam mengajar. Nah, ini dia sentuhan-sentuhan psikologis, ucapan-ucapan verbal yang membuat siswa itu merasa bahagia. Nah, itu dia timbul rasa bahagia, perhatian gurunya. Itu perlu dipentingkan dalam belajar. Nah, ini dia sampaikan kepada anak tentang capaian hasil belajarnya. Ya, artinya anak itu juga butuh evaluasi dirinya. Nah, artinya perlu disampaikan bagaimana dia sekarang belajar lebih baik atau bagaimana atau apa yang perlu dia kembangkan lagi. Nah, ini beri sentuhan fisik dan non fisik kepada siswa. Sentuhan psikologi dalam arti sentuhan dalam tata norma yang berlaku. Ini siswa itu butuh disentuh juga, dipegang pundaknya, disalami dia kalau dia melakukan sesuatu keberhasilan. Itu yang perlu dilakukan guru. Oke, itu ya. Jadi bagaimana guru bisa melakukan memotivasi siswa dalam belajar? Nah, lakukanlah 8 hal ini. Kalau 8 ini dilakukan, nah siswa akan meningkat motivasinya. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.